Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru-guru hebat? Perkenalkan, nama saya Dewi Sundari, asal sekolah dari SMP Negeri 5 Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya akan memberikan pengimbasan AKM pada guru belajar seri asesmen kompetensi minimum SMP dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021. Selamat belajar. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar seperti literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Mengapa perlu ada asesmen nasional? Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu dan kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Misalnya di satuan pendidikan, antar kelompok sosial-ekonomi, di satu wilayah antara sekolah negeri dan swasta, antar daerah, ataupun antar kelompok dasar tertentu. Nah, apa sih tujuan asesmen nasional? Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter murid. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Apakah asesmen nasional menentukan kelulusan peserta didik? Tidak. Asesmen nasional tidak menentukan kelulusan. Asesmen nasional diberikan kepada murid bukan di akhir jenjang satuan pendidikan. Asesmen nasional juga tidak digunakan untuk menilai peserta didik yang menjadi peserta asesmen. Hasil asesmen nasional tidak akan memuat skor atau nilai peserta didik secara individual, seperti dijelaskan sebelumnya. Hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Dengan demikian, asesmen nasional tidak terkait dengan kelulusan peserta didik. Penilaian untuk kelulusan peserta didik merupakan kewenangan pendidik dan satuan pendidikan. Guru hebat, saya akan lanjutkan apa itu asesmen kompetensi minimum atau yang disebut AKM. Asesmen kompetensi minimum atau AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Baik, selanjutnya, siapa yang akan menjadi peserta dalam asesmen nasional? Asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, asesmen nasional akan dilakukan di tiap satuan pendidikan. Asesmen nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 yang dipilih secara acak. Ingat, secara acak oleh pemerintah. Untuk pendidikan kesetaraan, peserta asesmen nasional adalah peserta didik yang pada akhir jenjang, yaitu kelas 6, paket A atau ULA, kelas 9, program paket B, kemudian kelas 12 pada program paket C yang telah memenuhi syarat.
Asesmen nasional juga akan diikuti oleh guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Nah, ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu sekalian bahwasanya asesmen nasional juga akan diikuti oleh seluruh guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Informasi dari peserta didik, guru, dan kepala sekolah diharapkan memberi informasi yang lengkap tentang kualitas, proses, dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Apa yang menjadi sampel adalah murid kelas 5, 8, dan 11. Hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Pemilihan jenjang kelas 5, 8, dan 11 dimaksudkan agar murid yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Selain itu, asesmen nasional juga digunakan untuk memotret dampak dan proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Baik itu murid kelas 5, kelas 8, dan 11 telah mengalami proses pembelajaran di sekolahnya, sehingga sekolah dapat dikatakan telah berkontribusi pada hasil belajar yang diukur dalam asesmen nasional. Selanjutnya, guru-guru hebat, apakah asesmen nasional menggantikan UN? Nah, ini yang perlu dicatat. Asesmen nasional tidak menggantikan peran UN atau ujian nasional dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar murid secara individual. Namun, asesmen nasional menggantikan peran UN sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Sebagai alat untuk mengevaluasi mutu sistem, asesmen nasional akan menghasilkan potret yang lebih utuh tentang kualitas hasil belajar serta proses pembelajaran di sekolah. Kemudian laporan hasil asesmen nasional akan dirancang untuk menjadi cermin atau umpan balik yang berguna bagi sekolah dan dinas pendidikan dalam proses evaluasi diri dan perencanaan program sekolah nantinya. Mengapa yang diukur adalah literasi dan numerasi? Nah, ini sering menjadi pertanyaan. Asesmen nasional mengukur dua macam literasi, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Keduanya dipilih karena merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar yang diperlukan oleh semua murid, terlepas dari profesi dan cita-citanya di masa depan. Literasi dan numerasi juga merupakan kompetensi yang perlu dikembangkan secara lintas mata pelajaran. Kemampuan membaca yang diukur melalui AKM literasi sebaiknya dikembangkan tidak hanya melalui pelajaran bahasa Indonesia, tetapi juga pelajaran agama, IPA, IPS, dan pelajaran lainnya. Kemampuan berpikir logis sistematis yang diukur melalui AKM numerasi juga sebaiknya dikembangkan melalui berbagai pelajaran. Dengan mengukur literasi dan numerasi, asesmen nasional mendorong guru semua mata pelajaran untuk berfokus pada pengembangan kompetensi membaca dan berpikir logis dan sistematis. Baik guru-guru hebat, kita akan melanjutkan mengapa asesmen nasional juga mengukur karakter murid. Nah, asesmen nasional bertujuan tidak hanya memotret hasil belajar kognitif murid, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional. Asesmen nasional diharapkan dapat memotret sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja murid di berbagai konteks yang relevan. Hal ini penting untuk menyampaikan pesan bahwa proses belajar mengajar harus mengembangkan potensi murid secara utuh, baik itu kognitif maupun non-kognitif. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana kaitan antara asesmen nasional dengan kurikulum? Asesmen nasional mengukur kompetensi mendasar atau general capabilities yang dapat diterapkan secara luas dalam segala situasi. Kompetensi mendasar ini perlu dipelajari oleh semua murid dan sekolah, sehingga dibangun melalui pembelajaran beragam materi, kurikulum lintas mata pelajaran. Target asesmen yang sekedar mengukur penguasaan murid akan konten atau materi kurikulum menjadi tidak relevan karena di era informasi saat ini, pengetahuan faktual semakin mudah diperoleh dan diakses oleh hampir setiap orang. Selanjutnya, apa perbedaan antara AKM dan UN? Nah, bisa saudara lihat, Bapak Ibu guru lihat, perbedaan mendasar antara AKM dengan ujian nasional. Perhatikan yang pertama, jenjang penilaiannya. Kalau di UN itu
dari tingkat SMP, MTS, SMA, dan SMK. Sedangkan AKM itu mulai dari SD, MI, SMP, dan selanjutnya. Level muridnya pada ujian nasional itu hebat, kita lanjutkan. Instrumen apa saja yang akan digunakan dalam asesmen nasional? Ada 3. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Kemudian yang kedua, survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid. Kemudian yang ketiga, survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas sebagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Apa yang dimaksud dengan minimum pada AKM tersebut? Nah, ini menjadi pertanyaan. Asesmen kompetensi minimum atau AKM dilakukan untuk mengukur literasi membaca dan numerasi matematika murid. Pengertian minimum untuk menunjukkan literasi membaca dan numerasi ini merupakan kompetensi yang setidak-tidaknya harus dimiliki untuk seseorang dapat berfungsi secara produktif dalam kehidupan. Nah, itu perlu dicatat Bapak Ibu Guru. Konten yang diukur bersifat esensial serta berkelanjutan lintas kelas maupun jenjang. Tidak semua konten pada kurikulum diuji. Selanjutnya, apa perbedaan AKM dan survei karakter? AKM mengukur hasil belajar kognitif yang mengukur literasi membaca dan literasi. Sedangkan survei karakter mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada profil pelajar Pancasila, di mana pelajar Indonesia memiliki kompetensi global dan berlaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baik Bapak Guru hebat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen asesmen kompetensi minimum, terdiri dari konten, konteks, dan proses kognitif. Dalam literasi membaca, kontennya terdiri dari teks informasi, kemudian teks fiksi. Sedangkan dalam numerasi itu kontennya terdiri dari bilangan, kemudian pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Sedangkan pada proses kognitifnya, dalam literasi membaca, yaitu menentukan informasi, interpretasi dan integrasi, kemudian evaluasi dan refleksi. Sedangkan pada numerasi itu yaitu pemahaman, penerapan, dan penalaran. Sedangkan konteksnya pada literasi membaca itu terdiri dari personal, sosial budaya, dan saintifik. Sedangkan pada numerasi itu yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik sama. Penjelasan saya mengenai AKM mudah-mudahan bermanfaat. Salam luar biasa untuk guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.